Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas sebelum saldo rekeningmu bertambah, langkah pertama yang penting. Masalah umum yang dihadapi kebanyakan orang adalah kekurangan uang. Karena keyakinan seputar ini adalah universal, kolektif, banyak kenegatifan, dan keterbatasan. Uang adalah area di mana kebanyakan orang merasa bahwa kesuksesan finansial mereka seperti terhambat dalam beberapa cara. Banyak sekali yang merasa tidak cukup uang, dan banyak juga yang mengalami tekanan emosional terkait uang. Walaupun pikiran Anda dapat menarik energi uang, dan begitu muncul tanda-tandanya, pikiran Anda akan membimbing ke jalan dan sarana untuk memperolehnya. Gabungan antara hasil dari pikiran, dominannya secara bawah sadar, dan tindakan yang terinspirasi. Uang juga terpengaruh dengan identitas Anda. Banyak orang memiliki identitas yang terkait dengan pendapatan tertentu. Jika lahir dari keluarga yang kurang mampu atau kelas pekerja kasar, Anda mungkin akan mengalami kesulitan mengidentifikasikan diri sebagai orang kaya. Ya, karena adanya program di pikiran yang berjalan sebelumnya. Semisal, saya hanya orang dengan penghasilan terbatas, atau saya tidak dapat membayangkan diri saya melakukan apa yang dilakukan orang kaya, adalah beberapa kepercayaan yang mungkin terasa benar bagi Anda. Jika identitas Anda dikaitkan dengan latar belakang mana Anda berasal. Faktanya memang penghasilan Anda segitu dan segala upaya dari yang dilakukan secara sadar sudah Anda lakukan. Atau mungkin tumbuh dengan keyakinan uang tentang orang lain tetapi bersifat negatif. Bertumbuh dengan sikap yang keliru tentang orang-orang yang memiliki uang. Anda mungkin percaya bahwa orang kaya itu rakus, atau orang kaya hanya peduli dengan diri mereka sendiri dan seterusnya. Kemudian beberapa orang percaya bahwa uang bukanlah spiritual, tidak rohani katanya. Ini tidak mengherankan karena banyak pesan sosial dan agama mengaitkan dengan spiritualitas dan kemiskinan. Mungkin menemukan pernyataan seperti, menginginkan uang bukanlah hal yang spiritual. Jika saya terlalu fokus pada uang, saya akan kehilangan fokus spiritual atau kerohanian saya. Atau, jika meminta lebih adalah tidak baik, karena saya ingin menjadi orang yang baik. Karena segala sesuatu hanyalah energi, yang berarti bahwa uang hanyalah bentuk lain dari energi. Uang pada dasarnya netral. Jika seseorang pada dasarnya sudah serakah dan kejam, uang akan membuatnya menjadi lebih rakus. Demikian juga pada dasarnya seseorang yang sudah murah hati, spiritualnya bagus dan welas asih, uang pun akan memperkuat sifat-sifat baik tersebut. Jika Anda memiliki harga diri yang rendah, Anda mungkin tidak merasa bahwa Anda layak atau pantas untuk menghasilkan atau menerima lebih banyak uang. Anda mungkin merasa bahwa ada orang lain yang lebih membutuhkan uang, dan jika Anda mendapatkannya, Anda akan mengambil bagian mereka. Atau Anda mungkin merasa bahwa jika Anda kehilangan uang di masa lalu, Anda tidak pantas mendapatkan lebih banyak uang, karena toh akhirnya akan kehilangan juga. Tugas pikiran bawah sadar adalah menjaga kita tetap aman. Keyakinan yang membatasi muncul sebagai cara untuk melindungi kita. Misalnya, jika Anda memiliki keyakinan bahwa orang kaya itu rakus, Anda secara tidak sadar akan menghindari melakukan hal-hal yang akan meningkatkan kekayaan Anda. Lagi pula, Anda tidak ingin menjadi serakah atau dihakimi oleh orang lain sebagai orang yang serakah. Membersihkan keyakinan yang menghambat ini akan membuka jalan untuk memasang keyakinan baru yang lebih mendukung upaya Anda dalam meningkatkan kekayaan. Jadi sebelum keuangan meningkat atau sebelum saldo rekening Anda bisa bertambah, langkah pertama yang penting adalah sadar uang atau memiliki kesadaran lebih tentang uang. Ya,
Karena selama ini kita menjalani kehidupan secara tidak sadar dengan program tentang uang yang berjalan sejak kecil. Kalau program tentang uang itu memberdayakan tidak masalah, yakni mereka yang sudah memiliki pengkondisian positif dalam diri mereka. Mereka secara tidak sadar mewujudkan identitas yang beresonansi selaras dengan kekayaan. Ini biasa terjadi pada putra dan putri dari keluarga kaya. Karena mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di sekitar orang-orang sukses, dalam hal ini orang tua mereka pun tumbuh dengan diajari tentang rahasia sukses keluarga. Dengan demikian, dukungan, termasuk dukungan finansial tentu saja. Tapi jika tidak, Anda harus meninjau ulang program tentang uang apa yang berjalan selama ini. Mau tidak mau, mesti sadar uang, atau memiliki kesadaran lebih tentang uang, termasuk keyakinan-keyakinan apa yang selama ini Anda miliki di seputar uang. Bagaimana bisa sadar akan uang? Mulailah dengan menuliskan semua keyakinan yang dimiliki tentang uang. Kemudian kenali keyakinan yang tidak mendukung mimpi dan cita-cita Anda. Proses kedua adalah mengenali setiap insiden dari masa lalu yang menyebabkan Anda membuat keputusan dan mengambil keyakinan yang membatasi tentang uang, termasuk trauma masa lalu terkait uang. Pendekatan yang lain adalah menggunakan kinesiologi atau pengujian otot. Metode tertentu untuk mendeteksi apakah ada energi emosi negatif yang terperangkap, yang menghalangi kelancaran energi, termasuk energi uang di tubuh Anda. Karena tubuh bervibrasi sesuai emosi yang terperangkap, Anda bisa menganggap emosi yang terperangkap itu katakanlah seperti bola energi. Emosi yang terperangkap memiliki ukuran dan bentuk meskipun mereka tidak terlihat dan hanya terbuat dari energi. Biasanya tampak bervariasi dalam berbagai ukuran. Energi emosi yang terperangkap akan selalu tersimpan di suatu tempat di tubuh fisik dan jaringan tubuh yang terletak di dalam bola itu akan cenderung beresonansi, bergetar rendah dengan energi getaran dari emosi yang terperangkap tadi. Dengan kata lain, jaringan di tubuh ini benar-benar akan mengalami getaran emosi itu secara terus-menerus. Misalkan Anda memiliki emosi marah yang terperangkap seperti rasa kesal, rasa marah, kenapa orang tua kurang memenuhi kebutuhan finansialmu saat kecil, kenapa orang-orang atau keluarga seperti tidak mendukung upaya atau cita-citamu dan sebagainya, Anda telah membawa energi ini di dalam tubuh kemana-mana selama bertahun-tahun, bahkan tidak menyadarinya, sehingga seringkali menarik Anda ke dalam situasi di mana Anda bisa mudah menjadi kesal atau marah terkait uang atau terkait hal lain. Jika bagian tubuh Anda bergetar pada frekuensi kemarahan karena emosi yang terperangkap tadi, Anda akan mudah sekali untuk jatuh ke getaran resonansi kemarahan ketika terjadi sesuatu yang sedikit saja dapat memicu kemarahan sebagai respon Anda. Anda sendiri bahkan tidak tahu kenapa Anda begitu reaktif untuk hal yang kadang sepele. Di tubuh Anda semacam ada tombol emosi yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan. Itulah kadang mengapa seseorang tidak bisa dengan mudah menghilangkan emosi tertentu. Seringkali emosi ini terjebak di dalam diri mereka yang berasal dari pengalaman masa lalu, bahkan mereka mungkin hampir tidak mampu mengingatnya lagi. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-215 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap. Sampai jumpa.